Kehidupan adalah rangkaian tantangan yang tak terelakkan. Menyerah bukan pilihan. Ketika bertahan, tidak hanya mengatasi rintangan, tetapi juga menemukan kekuatan diri yang sebelumnya tidak terlihat. Karena hidup bukanlah mencapai tujuan dengan mudah, tetapi tentang tumbuh melalui perjalanan yang penuh liku. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mandiri, namun tak sepenuhnya mampu berdiri sendiri. Meski diri sendiri adalah pondasi utama, tapi juga bagian dari jaringan hubungan yang saling terhubung. Keluarga, sahabat, dan komunitas. Namun ketergantungan pada orang lain harus seimbang. Seimbang dengan kesadaran bahwa tanggung jawab akhir tetap ada pada diri sendiri. Karena pada akhirnya, kendali hidup Anda di tangan sendiri. Tapi seringkali diambil alih oleh pikiran sendiri dengan merenung, memahami bahwa pikiran hanyalah alat, bukan penguasa. Pikiran adalah pedang bermata dua, bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan, tetapi juga penjara yang membatasi potensi diri. Kebebasan diawali ketika belajar mengamati pikiran tanpa terikat, memilih untuk tidak membiarkan mengendalikan kehidupan diri. Pada akhirnya, diri sendirilah yang ada di balik segala pikiran yang menghalangi. Manusia hidup dalam dunia yang dipenuhi oleh nilai dan ekspektasi dari luar. Seringkali meresap ke dalam diri, membentuk cara berpikir dan bertindak. Apakah ini benar-benar mencerminkan diri? Atau hanya cerminan dari harapan orang lain? Ekspektasi ini bisa membentuk diri, tetapi juga membelenggu, memaksa diri dalam perlombaan yang bukan milik diri sendiri. Ketika kita berani hidup sesuai dengan nilai dan impian sendiri, ekspektasi orang lain hanyalah suara dari luar. Suara diri sendirilah yang menentukan jalan hidup. Di tengah kebisingan dunia, ketika berhenti mencoba menjadi versi orang lain atau memenuhi ekspektasi yang bukan milik sendiri, kita semua terhubung dalam kemanusiaan yang sama. Namun menjadi baik bukan berarti mengorbankan diri sendiri atau kehilangan identitas. Keseimbangan antara membagi dan menjaga diri adalah kuncinya. Ketika kebaikan datang dari hati, bukan dari paksaan, ia menjadi kekuatan yang membebaskan, bukan beban. Jadi kenapa tidak berbuat baik tanpa dituntut? Kebaikan tanpa tuntutan adalah cerminan dari nilai diri sendiri. Di tengah derasnya informasi, ekspektasi, dan tekanan sosial, teknologi mungkin mendikte cara hidup, tetapi hanya diri yang bisa menentukan siapa diri. Bukan diri yang dibangun oleh suara luar.
Meski pengaruh luar tak terhindarkan, tapi kita tetap memiliki kekuatan untuk memilih sejauh mana kita membiarkannya mendefinisikan kita. Tidak semua hal perlu dijelaskan. Hidup ini terlalu singkat untuk terjebak dalam upaya memenuhi pemahaman orang lain. Membiarkan orang lain salah paham adalah pengakuan bahwa kita tidak bisa mengontrol pikiran atau penilaian orang lain, dan itu tidak masalah. Kehidupan penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Pikiran orang lain, kejadian tak terduga, atau bahkan masa depan. Berusaha mengontrol yang tak terkontrol hanya menciptakan kecemasan dan pemborosan energi. Membedakan apa yang harus berubah dan apa yang harus kita lepaskan. Biarkan orang sibuk menilai, karena penilaian mereka lebih banyak berbicara tentang diri mereka sendiri daripada tentang kita. Berhenti peduli terhadap penilaian yang tidak sesuai dengan diri sendiri. Hanya buang waktu. Kita dan orang lain adalah langit yang tak terbatas, tetapi seringkali hidup dalam sangkar yang kita tulis sendiri di pikiran, atau bahkan orang lain lukiskan untuk kita. Padahal sangkar itu tidak pernah benar-benar ada. Kita dan mereka adalah samudra tak bertepi, namun seringkali terjebak dalam kolam kecil yang kita gali sendiri, atau dibiarkan orang lain gali untuk kita. Padahal luas kehidupan hanya bisa dirasakan ketika berani melampaui tepian yang tak seharusnya ada. Kebebasan ada di luar batas yang tak nyata.